Oke, halo semuanya. Seperti yang udah saya janjiin di pertemuan kemarin, hari ini kita bakal ada materi tambahan ya. Kita adakan dalam bentuk KP. Materi tambahannya sebenarnya nggak dikasih spesifik kita perlu bahas apa. Jadi saya pikir mungkin yang kita bahas itu ada dua hari ini. Itu yang kemarin dijadiin tugas di problem 6 job posting. Ini saya udah pernah share kuncinya, cuman ada dua varian jawaban kan, jadi saya rasa perlu dibahas. Dan yang kedua adalah terkait dengan kuis. Oke, jadi kuis yang udah kalian kerjain nih kemarin, ini kita bahas juga. Oke, jadi kita akan bahas dua. Ada problem 6 yang dijadikan tugas dan juga kuis UTS. Oke, oke, kita akan masuk ke problem 6 terlebih dahulu. Di sini kita akan sedikit refresh, jadi kita bakal coba refresh sedikit materi terkait dengan jurnal. Oke, jadi ini agak pas juga ya. Soalnya kan kalau buat yang materi COGM, kita udah refresh via quiz. Yang akan kita bahas juga nanti, materi yang ABC itu kita ada dua pertemuan, baru kita bahas juga. Jadi harusnya masih pada ingat, nama yang materi support allocation, itu nanti di Sabtu nanti pertemuan terakhir. Yang harusnya juga saya bakal bikin via video juga. Oke, sekarang kita akan masuk ya ke problem 6. Di sini kita akan mulai yang diminta masih sama jurnal juga. Ada di Giko, dia itu bikin meja belajar. Sudah berdiri sejak tahun 2018. Oke, ini perlu catat kita sudah sejak awal 2018. Takutnya ada depresiasi-depresiasi, nah kita perlu perhatiin tuh apakah dia ada pengaruhnya tanggal 2018 ini, si tahun 2018 ini. Oke, pada awal Mei 2021, Digicom menerima pesanan meja belajar khusus dari Monin untuk membuat 80 meja belajar yang dicatat sebagai pesanan nomor 188. Oke, ingat ini masih job posting. Setiap job punya spesifikasi yang berbeda-beda. Nah, ini di job yang nomor 188, spesifikasi kita adalah 80 meja belajar. Lalu kita kasih nih data terkait dengan pesanan milik Monin. Oke, untuk yang pesanan khusus nomor 188 ini, yang 80 meja belajar ini, dikasih tahu kalau kita yang pertama, kita akan catat yang pembelian dulu ya mungkin. Nah, kita baca dulu informasinya. Untuk membuat meja belajar, Digiko menggunakan papan kayu sebagai bahan baku utamanya. Nah, sudah kata-kata bahan baku utamanya adalah si papan kayu. Pada April 2021, Digiko masih memiliki persediaan papan kayu 40 meter persegi dengan harga per meter persegi itu 280.000. Nah, karena dirasa persediaan kayu ini belum cukup untuk si pesanan nomor 188, maka dia beli lagi kayunya sebanyak 280 meter persegi. Oke, pembeliannya ada di sini. Ini adalah pembeliannya. Nah, yang perlu kita notice adalah pertama-tama, cek dulu nih, ada nggak harganya untuk si papan kayu 280 meter persegi? Karena nggak dikasih tahu harganya, maka kita pakai asumsi harganya itu nggak berubah. Jadi, kita akan pakai harga si papan kayu yang di sini. Jadi, harganya kita asumsi nggak berubah, kita pakai si 280 meter persegi juga. Oke, kita akan catat pembelian. Pembelian yang mau kita catat ini adalah pembelian semua material, baik yang itu direct ataupun yang indirect. Oke, nah karena ini baru indirect, kita cari dulu yang indirectnya. Kita cek di nomor 2. Selain papan kayu, untuk membuat satu buah meja belajar atas pesanan nomor 188, dibutuhkan juga satu kaleng cat kayu dengan harga 55.000 per kaleng. Oke, ini yang sempat kita bahas kemarin ya. Ada perbedaan pendapat antara yang anggap ini adalah indirect material sama yang direct material. Oke, kita balik lagi ke definisi indirect material itu kan adalah, atau indirect cost ya, adalah semua biaya yang tidak dapat langsung dilacak atau di tracing ke cost objeknya. Oke, dalam kasus ini cost objeknya adalah si meja, si pesanan nomor 88. Kalau yang di sini kan jelas nih, kita itu butuh papan kayu sebagai bahan utamanya.
Jelas nih, kita bisa tracing kalau si papan kayu ini cost objeknya adalah si meja, udah jelas. Nah, buat si satu kaleng cat kayu, mungkin dari kata-katanya itu agak rancu ya. Cuman kalau kita baca lebih jelas lagi, untuk membuat satu meja, kita butuh satu kaleng cat kayu. Nah, jadi dari si materialnya, si kaleng cat kayu ini dapat langsung kita tracing, dapat langsung kita lacak ke cost objeknya. Di sini kita bisa tahu kalau kaleng cat kayu ini, cost objeknya atau tujuan kita keluarin dia adalah buat bikin satu buah meja belajar. Nah, karena itu, karena kata-kata seperti ini, maka si cat kayu ini adalah direct material juga. Oke, nanti kalau di ujian, teman-teman juga perlu perhatian. Um, Patokannya adalah apakah kira-kira si material yang kita keluarkan ini dapat langsung di tracing atau dapat langsung kita kaitkan dengan cost objeknya. Oke, kalau misalnya dia cuma bilang, untuk selain papan kayu, kita juga membutuhkan um, satu kali kayu yang akan digunakan untuk membuat si pesanan nomor 188. Atau enggak, kalau kalimat itu satu kali XP ini akan digunakan untuk proses produksi keseluruhan. Jadi bukan cuma buat pesanan nomor 188 aja. Nah, kalau kayak gitu berarti kan si cat kayu ini nggak bisa langsung kita tracing ke cost objeknya. Sehingga kalau kayak gitu dia baru jadi indirect material. Tapi kalau sih ada kata-kata stated satu meja kayu butuh satu kaleng, itu berarti udah jelas kalau dia itu adalah direct material. Nah, di sini baru ada 1.300 untuk bahan penolong lainnya. Kata-kata bahan penolong lainnya ini itu adalah indikasi kalau si ini adalah si indirect material, si 1,3 juta ini. Nah, kita akan catat nih pembeliannya. Nah, kita asumsiin ya, buat si kali cat kayu ini kita belum ada, jadi kita perlu beli. Jadi kita akan catat pembelian ada 3. Ada pembelian 280 meter persegi kayu, ada pembelian um, 80 kaleng cat kayu, sorry. Dan yang ketiga adalah pembelian dari si indirect material. Kita asumsikan semuanya belum ada pembelian, kita perlu catat pembeliannya sekarang. Jurnal pembeliannya, yang di debit karena kita membeli material, pasti debitnya material kontrol. Kreditnya yang kita perlu cek, apakah dia dipakai accounts payable atau pakai cost of goods sold atau pakai cash, sorry. Makanya perlu cek. Kalau di sini ada kata-kata semua secara kredit kecuali ada keterangan tambahan, berarti buat material ini nggak ada keterangan tambahan apa-apa, kita beli secara kredit. Oke, berarti semuanya kita beli secara kredit di sini. Oke, kita akan catat pembeliannya. Yang pertama adalah pembelian dari kayu sebesar 280 meter persegi dengan harga 280.000 per meter perseginya. Ada pembelian 80 kali cat kayu. 80 dari mana? Satu meja butuh satu kali cat kayu. Pesanan 188 ada 80 meja. 80 kita kalikan dengan 55.000. Jadi total ada 80 kaleng cat kayu yang digunakan. Dan yang terakhir adalah si 1,3 bahan baku penolong. Kita asumsikan kita beli. Nanti kalau di soal ada kayak gini nih yang kurang jelas juga, itu coba ditanya dulu. Saya bakal coba cek juga. Kalau misalnya emang perlu kalimat tambahan, saya bakal tahu. Kalau enggak, nanti kalian kerjain aja ya. Kalau di ujian. Oke, nomor 1, saya anggap masih clear. Oke, lalu kita ke nomor 2. Nomor 2, biasanya kita akan catat pemakaian. Pemakaian dari si material. Oke, jurnal sih udah pasti fix. Mungkin proses, ML control, sama material control. PIP untuk si direct material, manufacturing overhead control untuk indirect material, kreditnya karena material dipakai di sisi kredit. Nah, ini dari pengalaman saya juga yang mungkin saya udah pernah bahas beberapa minggu lalu. Soal admin itu untuk labnya biasanya agak susah. Jadi, kalau kalian nanti misalnya kerja nih 2 jam, ternyata ada yang nggak selesai. Kalau dulu sih saya bikin jurnalnya semuanya, jadi saya udah tulis jurnal dulu. Semua udah saya tulis jurnal, nanti saya tinggal kumpul.
Kalau saya nggak selesai, berarti saya cuma kumpulin jurnal aja, itu juga ada nilainya. Oke, jadi diusahain jangan sama sekali kosong, tapi kalian tetap ada isinya. Oke, kita akan catat pembelian ya. Ada dua versi di sini ya. Ada yang versi yang anggap kalau si kaleng cat kayu ini adalah direct material, ada juga versi yang anggap kalau si kaleng cat kayu ini adalah indirect material. Yang kita anggap versi benar itu adalah kalau dia itu adalah direct material ya. Berarti si kaleng cat kayu ini adalah direct material. Kita akan catat pemakaiannya ke WIP. Oke, kalau gitu kita perlu catat dulu pemakaiannya. Kita akan catat pemakaian dari si kayu terlebih dahulu. Oke, pemakaian itu kan cara cari yang terpakai itu kan beginning tambah purchase kurang ending. Oke, kita langsung bikin di sini ya. Beginning tambah purchase dikurang ending. Beginning kita punya 40 meter persegi kayu. Setelah itu kita lakukan pembelian 280 meter persegi kayu. Di akhir kayu kita sisa 25 meter persegi. Berarti kalau ditanya yang terpakai berapa? Yang terpakai ada 295 kayu. 295 meter persegi kayu. Ini kan masih dalam bentuk meter persegi. Kita pengen nyari nilai rupiahnya. Kita kalikan dengan harga per meter persegi dari si kayu. 280.000. Setelah itu, kaleng cat kayu nggak ada kata-kata dia itu ada sisa atau ada beginning, ada kita beli berapa. Kita asumsikan semua yang kita beli udah kita pakai semua. Udah kita tuangkan untuk kita pakai untuk bikin si mejanya. Berarti si 80 kaleng, si 80 kaleng ini udah kita pakai semua. 80 dikali satu kalengnya 55.000. Oke, kalau udah, ini adalah semua direct material 87 juta. Kalau di versi yang kita anggap si um, cat ini sebagai indirect material, maka kita cuma perlu catat si kayunya aja. Itu berarti 40 ditambah 280 dikurang 25 dikali 280 ribu. 82.600. Ini versi yang kedua. Oke, yang benar yang mana? Yang benar itu yang ini. Cuman kalau kemarin kita kan waktu dikasih tugas itu masih agak kurang jelas tuh perbedaan direct sama indirect. Itu jadi nggak apa-apa. Saya tetap benerin kalau kalian 82,6. Oke, yang ketiga berarti untuk di versi yang di sini, yang kalau cat kayu itu adalah direct material, saya bikin dulu deh, biar lebih gampang. Oke, ini udah saya bikin perbedaan ya. Kalau yang sebelah kiri ini adalah kalau kita anggap si cat ini sebagai DM, kalau sebelah kanan kita anggap cat ini sebagai indirect material. Oke, berarti sekarang oke, ya saya tulis lagi. Oke, sekarang kita masukin ke si MOH-nya. Berarti kalau kita anggap catnya DM, yang indirect material hanya si bahan penolongnya 1,3. Tapi kalau kita anggap catnya IDM, maka selain sebagai 1,3, ada juga 80 cat kaleng yang kita anggap sebagai indirect material. Oke, jadi ada dua versi ya. Tinggal sekali lagi yang kita pakai adalah yang warna oranye ini. Kreditnya material control, tinggal kita total. Ini simple. Oke. Selanjutnya kita masuk ke jurnal selanjutnya, yaitu terkait dengan DL. Penggunaan dari si direct labor. Tunggu ya. Oke. Semua infonya udah kita pakai. Kita lanjut ke pemakaian dari direct labor. Untuk menyelesaikan pesanan nomor 188 dibutuhkan waktu 3 bulan. Total waktunya 480 jam kerja.
biaya tenaga kerja langsung dikeluarkan oleh perusahaan adalah 150.000 per jam kerjanya. Oke, kita tahu nih, untuk si direct labor-nya, kita catat ke WIP, kita tinggal kali nanti 480 kali 150. Lalu um, ada juga labor yang kita catat sebagai indirect labor. Kita catat ke MOH control. Itu ada di informasi nomor 4. Perusahaan memperkerjakan satu orang supervisor pabrik untuk mengawasi para pekerja yang digaji 6 juta per bulan dan satu satpam pabrik dengan setengah gaji supervisor. Untuk yang pemasaran, ini bukan ya, ini udah masuk ke bagian administrasi, dia udah di luar pabrik. Kita bukan catat dia di sini. Kita catat dulu yang berhubungan dengan pabrik. Oke, yang di sini WIP control, berarti tinggal 480 jam kerja dikali rate-nya 150 per jam. Yang kedua, MOH control, ini berarti tinggal 6 juta. Ini gaji 1 bulan si supervisor, kita ada kerja 3 bulan. Ditambah dengan gajinya si satpam yang setengah dari gajinya si supervisor. Berarti 6 juta dibagi 2, setengah, kita kali 3 bulan. Di total, kita catat di kredit itu wages payable control ya, karena dia ini kan dilakukan secara kredit semuanya. Oke, lanjut ke nomor 4. Perusahaan juga memperkerjakan satu orang supervisor pabrik untuk mengawasi para pekerja. Sorry, ini udah ya. Sorry. Kita ke nomor 4, kita akan catat si ini. Yang nomor 5. Kita akan catat si pemasaran untuk gaji si 3 orang karyawan pemasaran. Catatnya, kita nggak usah pakai kata-kata kontrol, debit tinggal sales and wages expense, kreditnya sales and wages payable. 4 juta dikali 3 dikali 3. Oke, ada 3 orang, kita kerja 3 bulan, berarti 3 dikali 3 dikali si 4 juta. Sampai sini masih gampang ya. Kita ke nomor selanjutnya. Kita ikutin kunci deh. Dikunci, dimasuk ke penyusutan terlebih dahulu. Ya, kita catat dulu sih penyusutannya. Perusahaan memiliki mesin yang digunakan untuk bagian produksi dengan harga 130 juta yang disusutkan dengan metode jam kerja mesin. Mesin tersebut digunakan 3.600 jam dan membuat pesanan 608 dibutuhkan waktu yang sama dengan tenaga kerja langsung. Berarti dia butuh 480 jam kerja. Mesin punya sisa 10 juta sudah dimiliki sejak Maret 2021. Oke. Kita catat dulu buat yang depresiasi ini, kita akan catat ke MH Control, lalu kita akan catat juga depresiasi gedung pabrik dan gedung kantor. Jurnalnya, udah pasti ada MH Control, ada juga depreciation expense buat catat yang non-pabrik, depresiasi non-pabrik, si gedung kantor berarti. Lalu kreditnya adalah akumulasi depresiasi. Ada buat mesin, ada buat building. Jadi buat building pabrik sama kantor itu kita gabung. Kita hitung dulu untuk yang pabrik. Oke, untuk yang mesin. Sebentar ya. Oke, kita mulai hitung di sini. Untuk depresiasi mesin terlebih dahulu. Mesinnya dimiliki dengan nilai 130 juta. Nilai sisanya 10 juta. Kita depresiasikan dengan metode jam kerja mesin. Totalnya dapat dipakai 3.600 jam. Mesin ini dipakai 480 jam. Sehingga totalnya untuk depresiasi mesin adalah 16 juta. Oke, lalu untuk yang gedung. Perusahaan juga memiliki gedung pabrik dan gedung kantor.
Kedua gedung tersebut memiliki nilai yang sama, yaitu 240 juta, disusutkan di garis lurus selama 10 tahun, dimiliki sejak awal perusahaan berdiri. Oke, berarti nilai pabrik sama kantor gedungnya nilai sama. Ini hitungnya gampang ya. Berarti pertama-tama 240 juta, nggak ada nilai sisa, berarti langsung kita bagi 10. Kita kalikan dengan lamanya si gedung ini disusutkan. Kita cuma pengen hitung untuk 3 bulan aja. Oke, berarti kita kalikan 3/12. Kenapa 3 bulan? Karena di sini konteksnya kita itu produksi selama 3 bulan. Jadi kita catat di sini semuanya untuk 3 bulan aja. Dikali 3/12, dapat penyusutan untuk satu gedung 6 juta. Kita ada 2 gedungnya. Kita kali 2. 12 juta. Nah, berarti di sini yang masuk ke depreciation expense adalah si gedung kantor, berarti dia 6 juta ya. Kita tinggal ambil sini kita bagi 2. Untuk yang jadi MOH control, berarti yang jadi di pabrik, ada mesin, sama si gedung pabrik, setengah dari si 12 juta. Totalnya jurnal seperti ini. Oke, lanjut ke nomor 6. Kita pengen catat manufacturing overhead control lain-lainnya. Oke, jadi sekali lagi ya, mau kalian bikin sesuai urut nomor di sini, itu boleh. Yang kalian bikin sesuai urutan yang ada di catatan nol gitu, juga boleh. Yang penting, apa yang penting itu kalian kalau bikin jurnal, kalian kasih keterangan nanti. Oke, di sini saya belum bisa kasih keterangan karena masih save fresh ya, nanti baru saya kasih keterangan waktu nanti selesai. Oke, yang penting kan waktu nanti bikin jurnalnya kalian terus keterangan. Ini lagi jurnal ngomongin apa, biar saya nggak salah kaprah. Oke, kita ke nomor 6. Berarti nomor 6 kalau dikunci kita ngitung MOH lainnya. Oke, nomor 7 udah selesai, kita warnain. 4 udah selesai, kita warnain. Lalu 5 selesai, kita warnain juga. Sebagai tanda kalau kita ada kerjain. Nomor 8, perusahaan memiliki gedung pabrik, ini udah. Berikut adalah rincian biaya lain-lain yang dikeluarkan perusahaan secara tunai, ada kata-kata secara tunai ya, untuk pembuatan pesanan nomor 188. Biaya perbaikan mesin 800.000. Ini karena dia perbaikan mesin, mesin ada di pabrik, ini emang kontrol. Biaya pemasaran berarti udah masuk ke marketing expense-nya. Lalu biaya utilitas 65% untuk pabrik. Oke, kita catat jurnalnya. Yang pertama pasti ada MOH kontrol. Lalu ada si biaya utilitas dan ada biaya marketing. Pengen kalian catat sebagai advertising, boleh. Pengen kalian catat sebagai marketing expense juga silakan. Kreditnya cash. Oke, kita catat utilitas dulu. 3 juta. 65% untuk pabrik. Berarti yang untuk si kantor 35%. Tinggal 100 dikurang 65. Pemasaran 1,2. Yang jadi MOH beneran, jadi MOH-nya adalah 800.000 ditambah sama si 65% dari biaya utilitas. Kreditnya adalah cash, kita totalin semuanya. 5 juta rupiah. Oke, kita lanjut lagi ya. Sejauh ini yang ada perbedaan itu cuma di nomor 2. Oke, kita ke nomor 7 sekarang buat catat si MOH allocated-nya. Tinggal debit WP, kredit MOH. Dia pakai informasi tadi nomor yang di atas. Oke, kita pakai informasi nomor 6. Perusahaan mengalokasikan biaya MOH sebesar 105.000 per jam tenaga kerja langsung. Rate-nya udah dikasih tahu, 105.000. Kita kalikan jam tenaga kerja langsungnya 480 jam kerja. 50,4. Oke, nomor 8. Ini udah format ya harusnya. Kita catat yang selesai. Kita pengen catat finish goods pada WIP control.
kita pengen pindahin barang yang selesai produksi ke finished goods. Kita pakai hitung-hitungan di sini. Oke. Jadi WP beginning kita lihat di soal apakah ada informasi terkait dengan WP beginning. Perusahaan memiliki persediaan barang dalam proses pada awal Mei 2021 28 juta. Oke. Lalu selama tahun 2000 selama produksi 188 juta ini, si 209 ini, kita udah keluarin 3. WP untuk si DM, untuk si DL, dan juga untuk si MOH-nya. Totalnya 209.400. Endingnya tidak ada, berarti COGM-nya, kita kan perlu catat COGM yang selesai. Beginning, tambah WP yang dimasukkan, dikurang WP ending. 237.400. Ini yang kita catat sebagai nilai dari si WP yang selesai. 237.400. Jurnalnya finish goods pada WP. Oke, ini versi kalau kita anggap si catnya adalah DM. Kalau kita anggap catnya EDM gimana? Hitungnya juga sama. Beginning 28 juta. Yang beda itu cuma si manufacturing cost yang incurred. Kita ambil WP-nya itu si 82.600 nih per DM. Baru kita tambahin sama si DL sama tambah si MOH. WP ending sama-sama 0. Beginning tambah yang dimasukkan dikurang ending dapat 233. Jadi kalau kita anggap catnya itu IDM, maka finish goods yang kita debit adalah 233 juta. Oke, nomor 9 kita catat penjualannya. Dikarenakan pesanan nomor 188 adalah pesanan khusus, maka tidak terdapat beginning dan ending finish goods. Berarti yang selesai itu adalah yang dijual. COGS pada finish goods angkanya sama, 237.400. Di versi yang kedua berarti 233 juta. Yang terakhir catat penjualan, cash pada sales revenue. Pesanannya dibayar secara tunai. Harga meja belajarnya 4 juta. Kita anggap 4 juta ini per meja. 4 juta dikali 80. 320 juta. Oke, udah semua. Yang terakhir tinggal kita catat MOH. Kita pengen tutup si MOH-nya. Jurnal pasti MOH allocated kita debit, MOH kontrol kita kredit, sisanya jadi kita jadikan COGS. Oke. Nah, di sini MOH allocated-nya 50,4. MOH kontrolnya di sini 53050. Dapat dari mana? Dapat dari semua penjumlahan yang ada di sini. Sehingga di sini yang benar-benar terjadi dibandingkan yang dialokasikan lebih besar yang benar-benar terjadi. Sehingga ini adalah under allocated sebesar 2650. Kita tinggal tutup. Di debit 2650 kita akan catat sebagai cost of goods sold. Ini yang versi kalau kita anggap si catnya adalah DM. Kalau kita anggap catnya adalah IDM, maka emang kontrolnya itu beda lagi. Cuma beda di sini sih, di nomor 2 doang, sisanya sama. Kita totalin dulu semuanya. 57450. Oke, di sini kita selisihin. Dia juga tetap sama-sama under allocated, tapi under allocated lebih besar. Sebesar 7.050.000. Allocated 50,4. Kontrol 57450. Selisihnya sih 7.050.000 adalah si COGS-nya. Di sini dia under allocated, maka harga pokoknya terlalu rendah. Harga jual juga terlalu rendah. Oke, jadi under allocated ini menyebabkan jadi si under costing. Oke, udah selesai untuk problem 6.
sekarang kita akan lanjut ke kuis. Oke. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan soal kuis. Harus sudah kalian kerjain. Nah, di sini soal kuisnya itu lumayan banyak jebakan. Jadi kalian itu perlu nih identifikasi maksud dari setiap kalimat yang ada di soal itu kira-kira apa. Lalu kita pengen cari juga mana informasi yang akan kita pakai, mana itu informasi yang sebenarnya nggak perlu kita pakai. Ya, nah sekali lagi di sini banyak jebakan. Oke, kita akan mulai. Yang kita diminta itu adalah kita buat schedule of COGM dan kita hitung MOH-nya. Apakah dia over ataupun under allocated. Yang diminta dua itu sebenarnya. Oke, kita akan mulai. COGM itu komponen ada tiga ya. DM ditambah DL tambah MOH. DM yang terpakai tambah DL yang terpakai tambah MOH yang terpakai. Yang dialokasikan ataupun yang benar-benar terjadi. Kita akan cek salah satu di antaranya. Dan dapat total manufacturing cost ditambah, nah si TMC ini, si total manufacturing cost ini akan kita tambahkan dengan WIP beginning dikurangkan dengan WIP ending. Nanti akan dapat produk akhirnya adalah cost of goods manufactured. Oke, kita cuma minta dibikin COGM ya, nggak usah bikin schedule of COGS ya. Oke, kita mulai. Satu roti butuh waktu 90 menit. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau informasinya itu nggak sama kayak yang di soal. Bisa disoalkan kalian udah urutan nih, tinggal diambil aja. Di sini saya agak acak-acak. Jadi kita perlu tahu dulu, kita itu butuhnya DM yang terpakai, DL yang terpakai, dan MO yang terpakai. Kita akan hitung DM terpakai dulu. Nah, dalam satu soal, DM yang terpakai itu bisa antara dua. Antara sudah di-stated di soal, kita tinggal ambil, atau belum di-stated sehingga kita perlu cari sendiri. Oke, ada dua ini. Nah, kita perlu cek di sini. Kira-kira DM terpakainya itu kita udah dikasih atau kita perlu cari sendiri. DM terpakai itu rumusnya beginning DM ditambah purchase of DM dikurang ending DM. Oke, informasi yang terkait dengan direct material nomor 2 dan nomor 3. Dekako memiliki bahan baku awal tahun 2022 atau ini adalah akhir tahun 2021 ya. Ingat sekarang kita ada di tahun 2021. Nah, ini jenis jebakan pertama yang biasanya ada di soal. Kalimat soalnya itu diputar, jadi kayak di implied gitu. Ada 1000 kg, harga 25.000 dan 850 kg telur, harga 12.750. Pada akhir 2020 atau awal 2021, bahan bakunya ada 120 kg tepung terigu dan 100 kg telur. Harganya sama. Karena ada perjanjian, maka harganya itu nggak berubah untuk pembelian dan bahan baku yang digunakan. Berarti harga kita cuma satu, cuma si 25.000 dan si harga telur ini. Oke, yang perlu kita hitung nanti. Selama tahun 2021, terdapat pembelian yang dibutuhkan untuk menunjang proses produksi. Kita nggak tahu pembeliannya berapa. Kita cek nomor 3. Untuk membuat satu buah roti, diperlukan 2,5 kg tepung terigu dan 3 kg telur. Oke, ini informasi agak nggak masuk akal, tapi ya udahlah ya, kita biarin aja. Satu loyang kue kering butuh 1 kg tepung terigu serta 1,5 kg telur. Selama tahun 2021, Dekako berhasil memproduksi 800 roti dan 450 loyang kue kering. Oke, ingat yang kita butuh itu adalah yang terpakai. Kalau yang terpakainya nggak dikasih tahu berapa, kita perlu cari sendiri. Nah, di sini udah dibilang, selama tahun tersebut, kita bisa produksi 800 roti, 450 kue kering. Berarti sebenarnya DM yang kita pakai adalah terkait dengan si 800 roti dan 450 loyang kue kering. Ini berarti kita udah tahu yang terpakai berapa. Kita tinggal kaliin aja sebenarnya. Sehingga informasi yang di sini, yang beginning sama ending ini nggak terpakai sebenarnya. Oke, ini ada untuk apa? Ini ada untuk sekedar ngeco kalian. Apakah kira-kira kalian udah ngerti konsepnya? Kalau kita itu cuma butuh yang terpakai. Oke, kita ada yang terpakai di sini, sehingga kita tinggal cari aja di sini ya. Angka rupiahnya. Beginningnya kita nggak pakai lagi. Oke, kalau misalnya kalian teliti baca soalnya, kalian harusnya
Enggak, kalau yang dipakai itu adalah yang di sini doang nih. Nah, beginning sama ending itu enggak kita pakai lagi. Karena kita dapat DM terpakainya ada di nomor 3. Komponen pertama, direct material use. Ada tepung terigu, ada telur. Kita hitung yang tepung terigu dulu. Tepung terigu dipakai oleh roti dan juga si kue kering. Roti ada 800 roti. Satu roti butuh 2,5 kg tepung terigu. Lalu kue kering ada 450 loyang. Satu loyang butuh 1 kg tepung terigu. Sehingga kalau ditanya berapa kilogram tepung terigu yang terpakai, 2.450. Harga 1 kilogramnya 25.000. 61.250 ini yang terpakai. Untuk telur, ada 800 roti, satu roti butuh 3 kg telur. Sedangkan buat kue kering, dia butuh 1,5 kg. Harga satuannya kita nggak tahu, kita cuma dikasih tahu 850 kg telur itu 12.750. Berarti kalau mau dicari 1 kilogramnya tinggal kita bagi. Dibagi 12.750, harga totalnya dibagi 850. Telurnya terpakai 46125 sehingga total DM use 107.375. Oke, udah masuk. Komponen kedua, kita langsung masukin direct material factoring labor. Nah, kalau DL ini kita tinggal ambil aja, tinggal baca di soal. Satu roti butuh waktu 90 menit. Satu loyang kue kering butuh waktu 120 menit. Tenaga kerja diberi upah 30.000 untuk setiap 1 jam. Nah, itu hitungannya gampang nih. DL-nya kita bagi dua ya. Ada buat roti, ada buat kue kering. Yang buat roti, pengerjaannya itu 30.000 itu untuk 1 jam, untuk 60 menit. Satu roti butuh 90 menit. Roti yang diproduksi 800. Berarti totalnya 36 juta. Buat kue kering juga sama, 1 jam 30.000. Dipakai 120 menit untuk satu rotinya. Yang diproduksi, untuk satu kue kering. Yang dipakai itu 450 kue kering yang diproduksi. Berarti total kue kering yaitu untuk DL kue kering adalah 27 juta. Di total 63 juta. Oke, informasi nomor 1, nomor 2, nomor 3 sudah terpakai. Nomor 4, perusahaan tidak memiliki saldo awal untuk bahan dalam proses, namun memiliki 100 roti yang belum selesai diproduksi pada akhir tahun 2021. Oke, jadi nggak ada WIP beginning, tapi ada WIP ending, 100 roti. Oke, skip dulu. Nomor 5, perusahaan mengalokasikan biaya overhead berdasarkan 150% dari tenaga kerja aktual yang digunakan dalam proses produksi. MOH-nya ada dua di sini nih. Ada yang allocated, ada yang kontrol, ada yang aktual. Yang kita pakai yang mana? Yang kita pakai itu yang aktual, yang kita pakai itu yang allocated terlebih dahulu. Oke, kita pakai yang allocated terlebih dahulu. Allocatednya itu adalah 150% dari si tenaga kerja aktual. 94.500. Jadi udah dapat nih MOH allocatednya 94.500. DM yang terpakai udah dapat, DL terpakai udah dapat, MOH yang dipakai udah dapat, yaitu MOH allocated. Ketiga digabung dapat total manufacturing cost incurred. Tambah semuanya. 264.875. Total manufacturing cost ditambah dengan WIP beginning, yang mana adalah 0, di soal bilangnya 0. Lalu kita kurangkan dengan WIP ending, yang ada 100 buah roti. Sebentar ya.
Oke, berarti perhitungannya untuk yang roti, kita anggap rotinya ini semuanya itu belum selesai. DM-nya belum selesai, dia belum selesai, MO belum selesai. Sehingga kita perlu kurangin sini nih, untuk 100 roti. Roti itu tadi kita butuh untuk DM-nya berarti 2,5 kilogram tepung terigu dikali 25.000 ditambah, ini komponen pertama DM-nya, tambah 3 kilogram telur dengan harga tadi 12.750.000 dibagi 850. Ini kita tahu harga 1 kilogram telurnya. Lalu komponen kedua adalah uh, overhead-nya. Bukan overhead. Direct labor-nya 90 per 60 dikali sama 30.000. Ini dapat DL 1 buah roti. Ditambah dengan yang terakhir adalah overhead-nya, yaitu 150% dari tenaga kerja aktual. 90 per 60 dikali 30.000 dikali 150%. Ini adalah nilai ending WIP-nya. COGM-nya kita total 254.237.500. Ini yang jadi nilai COGM. Berarti buat komponen nomor 1 udah selesai. Kita masuk ke komponen nomor 2, yaitu hitunglah MOH yang terjadi pada perusahaan selama tahun 2021 dan tentukan apakah perusahaan mengalami over allocated ataupun under allocated. Oke. Di sini kita akan mulai berhitung buat si MOH kontrolnya berarti. Kita bandingin MOH kontrol sama MOH allocated. Mana yang besar itu yang over ataupun under allocated. MOH kontrolnya ada perusahaan membeli dan menggunakan 1.000 kg gula dan 2.500 kg keju selama tahun 2021. Delivery dengan harga masing-masing 13.000 per kilogram dan 9.500 per kilogramnya. Ini kita nggak tahu si gula sama keju ini cost objeknya apa. Kita nggak bisa langsung tracing dia ke cost objeknya, sehingga dia itu adalah indirect material. Kita perlu alokasikan nilainya 1.000. Sebentar ya. 1.000 kilogram gula dikali 13.000 ditambah 2.500 keju dikali 9.500 per kilogram. Dan yang pertama. Lalu yang nomor 2, perusahaan punya 2 orang supervisor pada pabrik serta 3 orang sekam yang diberi gaji total 20 juta. Ini adalah indirect labor karena dia terjadi di pabrik. Dua orang supervisor ini berarti tinggal gaji total 20 juta. Tinggal masukin nih 20 juta. Kalau di sini nggak ada keterangan, berarti satpam ini buat di pabrik semuanya ya. Nomor 3, mesin oven yang dimiliki perusahaan digunakan dalam proses produksi roti dan kue kering. Mesin dibeli awal 2019 dengan harga 160 juta, diestimasikan dapat digunakan selama 10 tahun. Didepresiasikan dengan metode saldo menurun ganda. Cost-nya 160 juta. Karena pakai double declining, kita perlu ngitung rate. Rate-nya 100% dibagi umur ekonomis 10 tahun dikali 2. Ini adalah cari rate untuk double declining. 0,2 atau 20%. Nah, kita butuh depresiasi tahun 2021. Kita perlu cari satu-satu. Caranya berarti tinggal book value dikali rate. Buat 2019, depresiasinya 32 juta. Di 2020, book value-nya berarti harga perolehan dikurang akumulasi dikali rate. Dan di tahun 2021 juga sama. 160 juta dikurang 32 juta dikurang 5.600, ini adalah depresiasinya, dapat book value dikali 0,2. 2480.
depresiasi untuk mesin tahun 2021. 24,80. Oke, tahun 2021 biaya utilitas yang digunakan oleh perusahaan selama tahun 2021 sebesar 45 juta, 30% terjadi di pabrik. Oke, gampang ya. Pemasaran untuk roti makan biaya 15 juta, sedangkan pemasaran kue kering 80% dari biaya pemasaran roti. Ini biaya pemasaran, sehingga kita nggak perlu masukin ke dalam perhitungan MOH kontrol. Skip, kita ke yang terakhir, depresiasi dari pabrik. 14 juta. Total MOH kontrolnya 104.730. MOH allocated 94.500. Keduanya kita bandingin, ternyata selisih 10.230. Allocatednya lebih kecil, berarti ini adalah under allocated. Sebesar 10.230.000. Oke, saya bikin review quiz ini sebelum kalian quiz, jadi nanti kayak bakal ada yang saya revisi sih. Yang ini saya bakal kasih tambahan, diberi gaji 3 orang satpam ini bekerja di pabrik. Jadi ini 3 orang satpam pabrik. Sama kayaknya yang buat WP ending nanti saya langsung kasih tahu angka akhirnya aja. Karena di sini kita nggak pernah belajar cara ngitungnya kan, jadi kayak agak rancu juga kalimatnya. Nanti saya langsung ganti aja. Langsung ganti ke angka akhirnya, WP ending. Oke, kira-kira kayak gitu ya. Jadi nanti waktu kalian kuis sama waktu kalian bahas nonton video ini, ada sedikit perbedaan, tapi angka hasil akhirnya itu sama. Oke, kalau gitu berarti untuk hari ini, untuk materi teman hari ini udah selesai. Thank you semuanya yang udah nyempetin nonton. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, itu silakan chat saya aja ya di WA atau di Line. Thank you semuanya.